Yang pakai contoh. Oke. Ada yang udah bikin Excel-nya? Belum. Ada yang udah coba baca-baca? Baca aja. Baca udah ya. Oke. Coba. Ya, baca. Satu kalimat pertama udah, Pak. Oke. Ih, Oke, ini mau kita obrol aja Pak. Ada teman-teman, ada salah seorang teman yang mau bikin dalam bentuk Excel supaya nanti bisa langsung dijumlahin PK berapa, PM berapa, sama keterangannya. Karena saya nggak punya. Ya, saya harap teman-teman kita bahas. Ya, saya udah bikin lah, cuman coret-coretan. Ada yang mau volunteer bikin Excel-nya? Jadi kita membahasnya langsung ke Excel-nya. saya boleh, Pak. Oke, silakan. Berarti saya stop share ya, berarti kalau gitu ya. Teman-teman sudah pegang, nanti kita baca bareng-bareng, gitu ya. Teman-teman sudah pegang filenya, nanti salah seorang dari teman-teman yang akan bikinin itunya, file Excel-nya. Cukup bikin kolom pertama ada PK, kolom kedua PM, kasih keterangan, nanti kita jumlahkan berapa, dua-duanya. Oke, silakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan Mas Eno. Makasih ya sebelumnya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah kelihatan. Saya Sip. tadi baru sampai ke tanggal 11, Pak. Oke, sip. Kita bahas per nomor ya. Baik, Pak. Oke. Kita punya wajib pajak nih teman-teman ya. Namanya PT Super Selalu, sudah PKP ya. Karena sudah PKP berarti untuk masa Agustus 2021 dan belum ada keterangan PKP dicabut, maka kita bilang ini adalah PKP yang mengadministrasikan PK dan PM ya. BKP yang dia jual apa nih? Mini scanner. Oke lah, nggak begitu penting. Terus punya alamat. Oke, sebenarnya keterangan 1, 2, 3 ini seperti yang teman-teman lihat di contoh kasus 1 ini, itu akan dipakai sebetulnya ketika harus mengisi SPT masa PPN. Ya, ini untuk kasus teman-teman nggak terlalu penting untuk pembahasan kita kali ini. Dan kenapa? Dan biasanya di contoh soal-soal D3 pajak, gitu ya. Contoh soal-soal PPN, contoh soal sertifikasi konsultan pajak. Mungkin teman-teman akan melihat ada informasi ini. Buat apa sih? Ya ini nanti buat kalau gitu ya, teman-teman akan diminta untuk mengisi SPT masa PPN. Tapi tenang, itu nggak masuk di, bukan tenang ya, maksudnya saya menyampaikan bahwa ini nggak masuk di cakupan mata kuliah kita. Oke, jadi teman-teman tidak akan diminta untuk mengisi SPT masa PPN. Meskipun teman-teman pengen, tapi nggak bisa saya kasih. Ya, karena nggak masuk di RPS kita. Oke, sip, lanjut. Ke kasus tanggal nomor 1 yang tanggal 2 Agustus. Ya, saya baca. Diekspor mini scanner kepada PT Supertech India dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar, gitu ya. Sudah ada dokumen PEB. PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman nih, PEB ini apa sih? Buat yang belum sempat googling, PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang. Dan telah diberikan persetujuan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai. Oke, sip. Mas Seno dulu deh, Mas Seno. Di analisis Mas Seno, ini PK atau PM, terus berapa PK yang dicatat? Saya rasa di sini udah. Gimana coba Mas Seno? Sampaikan ke teman-teman yang lain. Izin itu, Pak, menjelaskan, Pak. Oke. Kan kalau di ekspor berarti kan kita menjual, Pak. Jadi saya menganggap itu jadi PK. Terus saya baca di peraturan itu, lupa saya, Pak, peraturannya. Nah, itu dia dikenakan tarif, tapi tarifnya 0%, Pak. Jadi tinggal dikali saja 0%, Pak. Oke, sip. Berarti ini merupakan transaksi penyerahan, gitu ya, transaksi ekspor dengan dasar pengenaan pajak adalah 2 miliar. Tapi karena tarifnya 0%, sehingga tidak ada PPN yang harus dipungut. Oke, sehingga di sini dicatat PK-nya 0. Oke.
Ya, sip. Lanjut. Seperti biasa kayaknya ini semua kebagian ya. Semuanya kebagian transaksi. Jadi siap-siap aja teman-teman ya. Siapin ya. Saya sesuai dengan yang terlihat di layar aja. Apa mau absen aja biar bisa terukur? Kalau absen saya nomor sekian nih. Oke, saya terlihat yang ada di layar aja ya. Kita ngobrol aja ngobrol. Supaya teman-teman kan udah baca, tinggal dieksekusi aja. Oke, sip. Sekarang tanggal 4 Agustus. Menjual 100 unit mini scanner dengan harga jual 355 juta kepada salah satu kementerian. Oke, di sini ada Mas Burhan Zaki. Sorry ya, kelihatannya di saya Burhan Zaki. Sama nggak ya di teman-teman? Beda kali ya. Di sini Burhan Zaki, 05 Burhan Zaki ya. Silakan Mas Burhan. Kira-kira kalau kita menjual 100 unit mini scanner, ini PKPM kalau kita ngomongin ini. Kalau menjual PK ya, Pak? Oke, PK. Ini semuanya PK, setengahnya PK gitu kan ya. Kalau contoh ini ya, apa campuran ya? Saya lupa deh ini. Ini yang campuran atau yang setengah-setengah Ini teman-teman? campuran, Pak. Oke, Campuran. ini yang campuran. Oke, sip Mas Burhan. Berarti karena tanggal 4 Agustus dia menjual, maka ini adalah pajak keluaran. Oke. Terus gimana? Berapa pajak keluarannya Mas Burhan? 10% tarifnya, Pak. 10% Oke, dikali 10% dari 355 juta. Oke, berarti berapa PK-nya? Jadi 35.500.000. Oke, terus ada yang spesial nggak nih dari transaksi tanggal 4 Agustus ini? Oh, ini kepada salah satu kementerian. Oke, Jadi ini apa ini istilahnya, lupa, Pak. penjualan kepada pemungut gitu ya? Oh ya, pemungut, Pak, ya. Oke, sip. Maksudnya pasti pemungut. Penjualan kepada pemungut PPN. Kalau penjualan ke pemungut PPN, apakah ada PPN-nya? Jawabannya ada, gitu ya. Tetap ada PPN-nya, tapi PPN-nya langsung disetor langsung oleh si pemungut PPN. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini bukan ke Mas Burhan doang, ini ke teman-teman yang lain juga. Sehingga dianggap seakan-akan PK-nya sama dengan No. gimana teman-teman? Nol. 0. Pak. Oke, Mas Eno. Sambil terima kasih sudah dibikin Pak, Excel. izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ini kan saya baca, Pak, di mana ya? Di bukunya Pak ini. Untung. Nah, ya, itu kan katanya gini, Pak, apa namanya, kalau misalkan di atas 2 juta tuh dikenakan PPN juga. Itu Oke. Ya, oke. Jadi kalau transaksi di bawah 2 juta, pemungut PPN itu sebenarnya tidak diminta untuk memungut PPN. Ya, saya kemarin nggak terlalu mau masuk detail ke hal tersebut. Sebenarnya di semua topik kita itu, kalau PPN itu sangat banyak ketentuan detailnya. Oke. Tapi karena transaksi di atas 2 juta, oke, maka si pemungut PPN gitu ya, maka dia yang akan menyetorkan PPN-nya ke kas negara. Oke. Sehingga dicatat nggak di faktur? Bikin. Pengusahanya bikin faktur. Di SPT disampaikan. Tapi ketika kita menghitung mekanisme PKPM, gitu ya, maka dianggap seakan-akan PK-nya sama dengan 0. Oke, tetap ada pajak keluaran ada, tapi sudah disetor langsung. Tapi ketika kita menghitung mekanisme PKPM, maka PK-nya dianggap seakan 0. Jadi di kolom B8 ini, Mas Seno, dibuat 0 aja. Tapi ada bagusnya, ada keterangan. Ya, jual ke pemungut PPN. Kalau lebih keren lagi, dibuat PK sama dengan 35.500.000. Gitu. Tapi di mekanisme yang nomor B, kita buat dia 0. Oke. Oke, sampai sini mau tanya dulu mengenai mekanisme penjualan ke pemungut PPN. Jadi apakah dicatat? Iya. Dilaporkan di SPT masa PPN? Iya, gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, nanti ketika bikin faktur pajak, nanti dia nomor seri faktur pajak yang kemarin ada 16 sampai kita bahas di pertemuan keempat kalau nggak salah, itu nanti dia kodenya 010. Ya, 01 itu penyerahan ke pemungut PPN. Kalau penyerahan ke pemungut PPN itu, nanti ketika di SPT dicari berapa PK yang seharusnya dipungut, nanti yang kode 01 itu tidak diikutsertakan. Oke teman-teman, untuk membuat bahasannya jadi lebih gampang gitu ya,
kalau penjualan atau penyerahan ke pemungut PPN, tadi kata Mas Zaki, kata Mas Seno lebih detail lagi dengan DPP di atas 2 juta, gitu ya, maka PK-nya dicatat di SPT masa PPN, tapi ketika penghitungan mekanisme PKPM, nanti PK kurang PM, oke, penjualan ke pemungut PPN ini tidak diperhitungkan. Oke, sampai sini mau tanyain? Oke, gampang ya diciriinnya ya. Sip, Pak. lanjut. Oke, makasih Mas Seno. Berikutnya, ada transaksi ketiga tanggal 5 Agustus, impor bahan baku dengan DPP sebesar 90 juta. Mbak Hana, yang ada di layar saya Mbak Hana nih. Impor. Gimana? PKPM Mbak Hana? Impor ya Pak, berarti sama Ya. aja kayak membeli, berarti pajak masukan Pak. Oke, pajak masukan. DPP-nya berapa? DPP-nya 90 juta itu ya, di soalnya ya. 90 juta. Oke, berarti pajak masukannya adalah sebesar? Persen kali 90 juta, 9 juta Pak. Oke, sip. Udah cocok sama yang ada di Excel-nya Mas Seno. Oke? Oke, lanjut. Transaksi tanggal 9 Agustus, membeli peralatan stick golf, include PPN, 5.500.000 untuk keperluan direksi. Ya, tujuannya untuk lobby-lobby, supaya bisa beli produk yang dibuat oleh PT Super Selalu. Oke, di sini ada Mbak Nabila Fairuza. Iya, Pak. Gimana? Oke, gimana Mbak Nabila? Kata Mas Seno, ini beli di luar operasional. Oke, gimana menurut pendapat Mbak Nabila? Kalau saya, di hasil saya dimasukin, Pak, PPN-nya. Karena untuk tujuan penjualan itu, Pak, untuk ngelobi customer. Oke. Seru nih ya. Kata Mbak Nabila masuk. Katanya ini masuk tujuan. Kata Mas Seno, nggak masuk. Nggak masuk nih, nggak masuk core perusahaan, nggak masuk core usahanya si PT Super Selalu. Gimana yang lain teman-teman? Kalau itu saya lempar nih, karena ada 2 fraksi gitu ya. Saya lempar nih. Menurut teman-teman gimana? Nggak masuk, Pak. Atau Mas Bayu nggak masuk? Kenapa, Pak? Saya setuju sama Seno ya, Pak. Karena kan itu di luar operasional dari bisnisnya itu sendiri, Pak. Meskipun untuk melobi, tapi kalau emang nggak sesuai nggak sesuai dengan bisnisnya, yaitu operasional untuk milik koper itu, saya rasa nggak masuk sih, Pak. Oke. Satu lagi. Siapa lagi mau keluar nih? Satu lagi. Kira-kira siapa nih yang punya pendapat nih? Menurut saya, Pak, Gimana, Mas Sasha? menurut saya sih tetap kena PPN, tapi memang nggak harus dimasukin, nggak bisa dimasukin ke mekanisme PKPM-nya. Soalnya itu tadi nggak berhubungan sama operasional perusahaannya. Maksudnya core perusahaannya. Oke. Ini ya. Sebenarnya mungkin Mas Seno ini melihat dari sisi pemeriksa, gitu ya. Mbak Nabila ini adalah wajib pajak. Ya nggak? Oke. Kata wajib pajak, penting ini. Kalau saya nggak beliin stick golf, gitu ya, direksi saya nggak bisa main golf. Nanti nggak bisa ketemu para customer, gitu ya. Oke. Kata para pemeriksa, gitu, kata para pegawai pajak, yang bener aja, gitu ya. Beliin kasur buat direktur supaya bisa tidur di rumah juga ada hubungannya nih, gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, clue-nya adalah apakah berhubungan langsung dengan atau enggak dengan kegiatan perusahaan. Sebenarnya itu. Oke. Kalau kemarin mobil sedan direksi aja nggak boleh, gitu ya, dengan alasan bahwa itu mungkin tidak berhubungan langsung dengan core perusahaan, ya. Apalagi mungkin untuk pembelian yang selain itu. Mobil penting nggak buat direksi? Penting nih, buat dari kantor ke rumah, rumah ke kantor. Kalau nggak ada kendaraan, nanti direksinya nggak sampai kantor, nggak bisa mensukseskan bisnisnya si PKP. Oke, tapi kuncinya adalah apakah berhubungan langsung dengan kegiatan penjualan mini scanner. Jadi pendapat saya gitu ya, ini mungkin masih bisa diajukan ke meja keberatan Mbak Nabila ya, kalau tidak setuju, keberatannya ke KPP terdekat atau ke pengadilan pajak mungkin, bahwa menurut saya ini nggak masuk tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Oke, sehingga harus kita koreksi nih. Ya, tidak bisa kita akui sebagai, bukan kita koreksi, sehingga ini tidak bisa kita akui sebagai bagian dari pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke?
Gitu ya. Oke. Oke. Masih bisa diperdebatkan, tapi menurut pendapat saya ini tidak berhubungan langsung. Oke. Itu ya. Oke. Mbak Nabila gimana, Mbak Nabila? Baik, Pak. Dapat diterima, Pak. Oh iya, oke. Oke. Masih bisa diskusikan, tapi menurut saya ini lebih kuat kalau kita ngomong ini tidak berhubungan dengan kegiatan inti dari perusahaan. Oke, sip, lanjut kalau gitu. Transaksi nomor 5, menerima pembayaran penuh dari PT Sajojo atas penyerahan 60 unit dengan total harga jual 570 juta. Faktur pajak dibuat pada tanggal yang sama. Oke, habis itu di halaman berikutnya ada Adit. Mandit. Ya, Pak. Yoi. Transaksi nomor 5, Dit. Menerima pembayaran dari PT Sajojo. Penyerahan 60 unit BKP, total harga jual 570 juta. Faktur pajak dibuat pada tanggal yang sama. Gimana nih? PK, PM? PK, Pak. PK, karena dia menerima pembayaran ya, jadi sebagai penjual. Oke, Ya, DPP-nya sebesar? DPP-nya sebesar 570 juta. Oke, berarti PK yang harus dipungut? 10% dari 570 juta jadi 57 juta. Oke, sip, cocok. Apa yang ada di Excel-nya Seno. Sip, makasih. Lanjut, nomor 6, transaksi nomor 6, tanggal 11. Menjual 10 unit scanner kepada wajib pajak yang bukan pengusaha pajak dan tidak punya NPWP, ya, senilai 38,5 juta. Oke, sip. Ada Mas, wah, berubah. Siapa nih yang paling atas sekarang? Harold. Mas Harold. Jadi ini jual 10 unit BKP kepada individu, ya, bukan PKP, nggak punya NPWP, ya, seharga 38,5 juta. PK atau PM, Mas Harold? PK, Pak. PK, jual, oke ya. Iya, Pak. PPN-nya berapa jadi PPN-nya? 10% dari 385 juta. 38 juta. Sorry, gimana? 10 unit berarti. Oh. Oke. Mas Seno bisa 3,5, ditampilin soalnya Pak. nggak, Mas Seno? Bisa nggak berdampingan antar Excel sama Word-nya? Oh, Jadi iya, Pak. dibuat Bentar, Pak. window gitu ya, window kiri gitu ya, jadinya baik soal maupun tabel tadi. Cukup yang tabel PK sama PM aja mungkin. Nah, oke. Mudah-mudahan kebaca ya. Wah, teman-teman kan matanya masih jeli ya, masih awas ya, gitu ya, dibanding saya. Oke, jadi kita lihat sini. Menjual 10 unit mini scanner senilai 38,5 juta. Jadi kalau saya yang sudah baca, mungkin saya memahaminya bahwa keseluruhan nilainya adalah 38,5 juta. Oke, bukan masing-masing. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi kalau 38,5 juta termasuk PPN. Berarti berapa nih PK yang dipungut oleh si PT apa tadi ya? Super selalu. 3,5 juta, Pak. Oke, caranya adalah 1/11 dikali 38,5 juta. Gitu ya. Sip, sama lah kayak Seno gitu. Gitu teman-teman ya, Mas Harold ya. Oke, ada yang mau diobrolin teman-teman? Lanjut. Nanya, Pak. Oh iya, silakan. Itu 1/11 dari mana, Pak? Oh gini. Waduh, sebentar. Saya nyiapin bolpen dulu ya. Mas Hero, kamu tuh ketua angkatan ya Mas Hero ya? Katanya. Iya, Pak. Nah, gini Mas Hero. Beberapa teman-teman kan ngambil KTTA penilaian SDA ya Mas Hero ya. Kamu ngambil KTTA sama siapa? Mas saya jangan-jangan, bukan kan ya? SDA juga, Pak. Penilaian SDA sama siapa? Sama Pak Yoni. Sama Pak Yoni. Nah, penilaian SDA ini katanya kan teman-teman kemungkinan ada beberapa topik yang akan di KTTA-kan, itu kan baru didapat di semester 6, katanya gitu ya? Iya nggak, teman-teman? Iya, Pak. Nah,
karena kalau teman-teman nunggu sampai semester 6 nanti KTTA-nya mepet banget, kan Mas Heru sebagai ketua angkatan bisa nih propose nih ya, mengajukan topik misalnya penilaian mengenai travel cost method. Ya, ini karena saya ngambil karena tahun lalu banyak yang ngambil TCM, tahun ini pun bimbingan saya banyak yang ngambil TCM. Mungkin Mas Heru bisa mengajukan proposal ke Pak Edi Rianto selaku dosen dengan SDA juga, ya, atau ngomong sama Pak Yuni supaya bisa di-arrange sama Pak Edi Rianto untuk minta semacam pengenalan di awal mengenai travel cost method. Cukup travel cost method aja satu pertemuan itu, paling cuma butuh waktu 1 jam mungkin. Ya, tapi teman-teman harus punya sepakatin satu angkatan nih supaya bisa minta tolong sama Pak Edi diajarin mengenai penilaian SDA menggunakan travel cost method. Dipilih aja, jangan semua materi diajukan ke depan nanti kacau gitu kan. Tapi kalau hanya ngomongin TCM aja gitu ya. Kamu pakai apa, Hero? Penilaian SDA-nya? Saya TCM juga, Pak. TCM juga kan? Belum dapat kan Iya. semester ini? Katanya? Belum, Pak. Itu PSDA 2 ya, Pak? Ya, katanya gitu. Padahal untuk tahun kemarin itu sudah ketika mereka nulis KTTA, teman-teman bimbingan saya sudah dapat tuh materi TCM. Oke, untuk memudahkan mungkin gitu ya, Mas Heru bisa ngelit teman-teman seangkatan untuk minta permohonan gitu ya ke Pak Edi Rianto. Nanti saya udah ngomong udah coba nyolek-nyolek Pak Edi. Oh ya benar juga ya gitu ya. Jadi kan teman-teman belum dapat TCM di semester ini dan belum dapat semester depan, ya, supaya memudahkan KTTA mungkin nanti habis UTS saya coba ngobrol sama Pak Resa gitu ya, atau ke Pak Agung. Ya nanti Pak Agung saya kasih informasi secara informal. Gitu ya Mas Heru ya, titip ya. Siapa tahu memungkinkan. Dan kamu kan juga berkepentingan nih, ya supaya teman-teman udah dapat TCM di awal. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Cuma Sorry, PSDA aja berarti kan, Pak, yang gitu? kayaknya iya deh. Mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan kalau ada materi yang mau diambil sebagai topik KTTA tapi baru dapat di semester 6. Itu kayaknya memusingkan angkatan kalian juga takutnya. Oke ya. Oke, sorry ini kepikiran aja. Oke. Sekarang Mas Seno, sorry ya Mas Seno ya. Saya coba mau share screen coret-coretan sebentar. Boleh oke. Tadi pertanyaannya adalah kenapa 1/11. Oke, misalnya harganya 100. Oke, ini jual barang kena pajak. Ini harga dari barang kena pajak adalah 100. Kalau saya selaku penjual, PKP juga, berapa pajak keluaran yang harus dipungut? Itu adalah Rp10. Kan gitu ya? Maka kalau kita bilang berapa harga termasuk PPN, maka harga include PPN adalah 110. Oke, biasanya gitu. Include atau termasuk PPN. Ini menandakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kita. Oke, saya jual barang kena pajak seharga 100 kepada Seno. Maka ketika Seno harus bayar, saya akan bilang bayarnya 110 ya. Yang 100 harga barang, yang 10 adalah PPN 10%. Oke, atau kalau di Indomaret, maka labelnya adalah langsung harga 110 termasuk PPN. Oke. Nah, ketika kita mau cari tahu kebalikannya, misalnya kita dikasih tahu ini harga termasuk PPN adalah Rp 110. Ya. Berapa PPN-nya? Oke. Maka secara matematis rumusnya adalah 1/11 dikali 110. Maka PPN yang dipungut adalah 10. Oke? Oke, matematis sederhana aja. Oke, rumus cepat, cara cepat. Oke, nggak masalah Mbak Sasha. Oke, Mas Hero? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Saya stop share ya ini ya. Kita kembali ke Mas Seno. Mas, saya mau tanya, Pak. Gimana, Mbak Hana? Kan kemarin saya sempat searching itu kalau misalkan pembelinya itu non-PKP. Jadi kenapa dia dibilangnya dia tetap memungut tapi dia nggak bisa dikreditkan gitu, Pak, PK-nya. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Berarti nggak dikreditkan oleh si pembeli sebagai PM atau nggak dikreditkan oleh kita gitu, Pak? Oke. Jadi PKP menjual ke non-PKP gitu ya?
Iya, Oke, Pak. sip. Kita pakai ilustrasi ini lagi. PKP jual ke non PKP. Oke, let's say biar gampang harganya 1.000. Oke, si PKP memungut PPN nggak? Memungut. PPN-nya adalah 100. Oke, di sini maka kita bisa bilang ini akan diakui sebagai pajak keluaran oleh PKP. Oke, nah untuk non PKP, apakah dia bisa diakui sebagai pajak masukan? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena non PKP tidak mengadministrasikan PPN. Jadi di akuntansinya dia, di pencatatannya dia, ketika dia membeli barang dari PKP, maka dia akan bilang bahwa harga beli itu adalah Rp 1.100. Beda sama kalau yang beli PKP. Gitu ya Mbak Ana ya. Jadi tidak bisa dikreditkan, itu maksudnya adalah pajak masukan. Karena istilah pengkreditan itu akan melekat pada pajak masukan. Kita nggak akan bilang pengkreditan pajak keluaran. Oke, judulnya adalah pengkreditan pajak masukan. Jadi kalau tadi artikel seperti itu atau bacaan seperti itu, maka yang tidak bisa dikreditkan adalah Rp100 ini oleh non-PKP sebagai pajak masukan. Baik, Pak. Oke? Berarti memang nggak pengaruh ya, Pak, mau pembelinya non-PKP atau PKP. Iya, benar. Ya. Untuk si PKP penjual, Indomaret ya jual ke kita barang kena pajak nggak ngaruh mau kita PKP atau bukan. Ya, saya kan bukan PKP. Jadi ketika beli jajan di Indomaret gitu ya, maka kena PPN nggak kena PPN. Buat si penjual ada hubungannya? Nggak ada pengaruh. Oke? Sip. Oke, Yang Pak. tidak- Terima kasih, Pak. Oke. Siapa tadi? Mas Eno. Lanjut Mas Eno. Gimana Mas Eno? Iya, Bisa Pak. di-share lagi? Oke, Pak. Sip. Oke. Kita tadi sampai mana nih? Apa ya teman-teman ya? Saya lupa. Tadi sampai 11 Agustus, Pak. Transaksi 12. Hah? Transaksi yang nomor 6 ini, Pak. Nomor 6 Oke. ini, Pak. Yang 6 udah beres ya. Sekarang nomor 7 sekarang ya. Oke, nomor 7. Dalam rangka promosi, PKP mengadakan undian ya dengan hadiah 3 unit mini scanner. Harga pokok penjualan masing-masing, ini baru bilang. Harga pokok penjualan masing-masing sebesar 3,5 juta. Oke. Atas penyerahan tersebut, perusahaan menerima faktur pajak. Oke. Berarti berikutnya ada, wah ini berubah lagi nih ya. Oke, balik di kata saya. Ada Mas Seno, habis Mas Seno. Mbak Tata. Arbonita. Panggilnya Mbak Tata kan ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Tata, tanggal 7 dia mengasih undian. Ya. Ini kena PPN nggak? Kenapa? Kena Menurut PPN. saya. Oke, karena ini pemberian secara cuma-cuma. Ya nggak? Oke. Kalau kena PPN, berapa dasar pengenaan pajaknya? Wah, kenapa Mas Eno? Mas Eno hilang, putus. Terlempar kayaknya, Pak. Wah, semoga dia nggak kenapa-kenapa ya kalau terlempar ya. Semoga jatuhnya di tempat yang empuk. Oke, saya ini aja. Apa tadi? Transaksi. Oh ini, tanggal 12 ya. Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Jadi berapa DPP-nya, Mbak Tata? DPP-nya, Pak. Iya, dasar pengenaan pajaknya berapa nih? Kalau 3 unit, masing-masing 3,5 juta. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 10.500.000. Dulu. Ya, oke. 3 kali 3,5 teman-teman ya. Oke, karena ada kata-kata masing-masing di sini. Sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah 10.500.000.
Sehingga PPN yang harus dipungut adalah sebesar 1 juta. Sebesar 1.050.000, Pak. Oke, 1.050.000. Wah, mudah-mudahan teman-teman juga sambil coret-coret kali ya di tempatnya masing-masing ya, karena Mas Yono terlempar dan belum terpantul lagi nih ke sini nih. Oke? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh silakan. Kalau untuk pembelian yang cuma-cuma ini, Pak, apa namanya? Apapun. Pemberian ya? Pemberian kan pemberian, ya. Kalau misalkan itu barangnya apapun enggak pengaruh ya, Pak? Maksudnya bakal tetap diberikan dikenai PPN gitu, Pak? Barangnya ya barang kena pajak, gitu kan maksudnya? Oh iya, Pak. Maksudnya yang kalau misalkan gini, Pak, kita produksi buku terus kita kasih penyerahan buku gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Bisa dihitung atau enggak, Pak? Terima Kalau kasih. kita jual buku Gramedia misalnya gitu ya. Iya, Distributor Pak. buku, terus ngasihnya buku juga. Iya. Sama itu berarti pembelian cuma-cuma kan? Iya. Bahkan gini, kalau contohnya adalah Gramedia jual buku terus ngasih hadiahnya payung. Kayak yang beda pun sama tetap. Karena ketika melakukan penyerahan ya penyerahan terutang PPN juga. Karena dia pasti ketika beli payung mengakui payung sebagai bagian dari pajak masukan tuh, si wajib pajaknya. Oh iya, jadi apapun barangnya asal dia BKP bakal tetap Selama barang kena pajak, iya. Oke, terima kasih Bapak. Ya oke. Nggak sesuai gitu banget sih tesnya. Oh, berarti kalau misalkan yang nggak sesuai sama hasil core produksinya, dia tetap kena, Pak? Soalnya sebelumnya kalau nggak salah bilangnya nggak kena gitu, Pak. Well, jadi gini ya, tergantung ya kalau kita ngomongin pada kenyataan aslinya. Misalnya kalau tadi saya contohnya gini, Gramedia jualan buku, gitu ya, distributor buku, gitu ya. Atau Indomaret deh, yang tadi ya. Yang jelas-jelas sebagian besar barang di tokonya adalah barang kena pajak, gitu ya. Kemudian ketika dia mau bikin event, gitu ya, yang diserahkan adalah misalnya payung. Oke, yang diserahkan payung. Kalau yang pernah saya lihat itu ketika dia beli payung, gitu ya, dari distributor payungnya PKP, dia mengaku itu pajak masukannya. Oke, ketika dia payung, dia ngaku itu pajak masukan atas pembelian payung untuk hadiah. Maka kalau kita ngelihat dari sisi administrasi PKPM sesuai ketentuan, kalau dia mengakui sebagai pajak masukan, ya ketika dia mengasih pemberian secara cuma-cuma, ya dipungut juga PK-nya. Oke, biar nanti yang bayar si pembeli. Tapi pada prakteknya biasanya pemberian cuma-cuma ini nanti, gitu ya, itu yang bayarin PPN-nya adalah siapa? Si pemberi hadiah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin akad secara ketentuan ya harus, ya. Tapi pada prakteknya pernah nggak teman-teman dapat piring atau payung, dapat bayar PPN dulu Pak gitu? Nggak pernah kan? Enggak, Pak. Mendingan sih kalau usah dikasih hadiah deh daripada suruh bayar PPN. Kayak gitu. Nah, kalau hadiahnya mobil gitu ya, nah mungkin bayar PPA saya oke lah, nggak apa-apa, dibela-belain ya. Tapi udah dapet payung di rumah masih banyak, gitu ya, suruh bayar PPN kayaknya nggak mau ntar yang dapat hadiah. Oke, kalau kita ngomongin ketentuan, harus keluar faktur nih, harus dibayar PPN. Tapi mengenai siapa yang bayar, pada prakteknya biasanya itu nanti akan ditanggung, akan dibayarin, akan ditalangin oleh si pemberi hadiah. Biasanya gitu. Makanya kalau teman-teman dapat dibuka sabun colek gitu ya, selamat Anda dapat mobil Honda Jazz. Wah ini saya pernah dapat beneran nih gitu ya. Kaget sampai wah ternyata sampai kayak gini ya orang ya penipuan gitu ya menurut saya penipuannya. Karena di situ ada itunya loh, suratnya loh. Surat dari Kakanwil DJP Jakarta 1. Untuk saya orang DJP, jadi saya tahu tidak ada Kakanwil, tidak ada kantor wilayah Jakarta 1. Tidak ada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, nggak ada. Nama Kakanwil pun saya search di database kantor, nggak ada. Itu karena beruntung aja ya yang nerima saya. Coba kalau nerima orang lain yang nggak tahu mengenai perpajakan, yang nggak tahu mengenai ada Kakanwil 1 apa enggak, ini mungkin tugas kita bareng-bareng nih ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu umumnya itu biasanya berbahaya biasanya. Ya, sip. Kok jadi ngomong itu ya? Kita ngomongin apa tadi? PPN ya. Biasanya kalau yang ngasih pemberian cuma-cuma biasanya ditanggung oleh si penjual. Oke, si pemberi hadiah. Ya, sip. Jadi intinya apa tadi nomor 7 nih?
Karena oke Mas Heno, nggak masalah Mas Heno. Karena DPP-nya adalah 10.500.000, maka PPN yang harus disetor sebagai PK atau PM nih? Tadi siapa ya? Oh, Mbak Tata. PK atau PM, Mbak Tata? PK, Pak. PK sebesar 1.050.000. Gitu ya? Oke. Ada yang mau dibeli dulu? Pak, saya mau mastiin lagi, Pak. Ya. Tadi berkaitan sama pertanyaan tadi sih, Pak. Jadi kalau pembelian cuma-cuma tuh misal kayak perusahaan-perusahaan besar kayak apa yang produksi pakaian terus ngasih sepatu ke karyawan itu sama aja ya, Pak ya? Jadi ke karyawannya. Iya, Pak. Untuk apa nih? Untuk bonus? Kayak cuma aja gitu, Pak, nggak berkaitan sama usahanya gitu, Pak. Tapi ulang, jadi perusahaan pembuat baju ngasih sepatu buat pegawainya, gitu ya? Sepatunya sepatu untuk konsumsi lah intinya gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah nanti dia mengkreditkan pajak masukannya, gitu ya, ketika dia beli, dia bilang sebagai ini merupakan sarana untuk memproduksi sepatu, gitu ya, pakaian sepatu kerja misalnya, kan kalau dia nggak bisa mengkreditkan, maka nggak masalah nih, nanti dibiayakan dan nggak harus dipungut PPN-nya. Masalahnya adalah kalau dia di awal sudah mengkreditkan PM-nya, artinya mengurangi dari harus PPN yang dibayarkan, oke, maka itu kan berarti kan masuk ke ranah usahanya dia. Diakui sebagai bagian dari core usahanya dia. Oke, kalau sudah di PM-kan, maka ketika dia ngasih ke si karyawannya, maka bikin faktor pajak tuh. Oke, jadi saya nggak mau terjun ke ranah yang kompleks itu sebenarnya. Ya, kalau kita teman-teman nanyakan, maka harus kita teliti lagi nih, trace lagi nih, ketika dia beli si sepatu tersebut, ya, diakui sebagai pajak masukan apa enggak, ya. Nanti si pemerintah bisa bilang ini nggak masuk ke ranahnya usahanya kamu nih, nggak bisa diakui sebagai pajak masukan. Oh, nggak masuk Pak, ini buat karyawan saya. Soalnya nanti saya mau ngasih secara cuma-cuma, nanti PK-nya tetap saya bikin faktur pajaknya. Oke, Mas Wahyu? Jadi kalau mau dibahas secara lebih detail, nanti akan di-trace lagi nih. Waktu beli, diakui nggak sebagai pajak masukan. Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita anggap aja, kita bilang aja, kena PPN, ya, dibikin faktur pajak, diakui sebagai PK. Oke, nggak keluarnya sampai segitu-gitunya. Ya, bocoran lagi nih. Oke. Lanjut. Tanggal 14. Beli mobil sedan untuk mobil direksi. Yang dibayar adalah sebesar 600 juta. Let's say anggap aja include PPN. Ya, kita lihat di sini. Adril. Nah, Mas Adril. Siapa? Gimana nih? Kalau beli mobil sedan, pembelian masuk pembelian, ya. Bayar PPN nggak? Let's say bayar PPN, karena ini lebaran kena pajak. Kalau PPNBM nggak tahu deh, belakangan ngomong. Let's say ini bayar PPN. Gimana kita mencatat transaksinya? Kena PM nggak? Kita catat sebagai pajak masukan nggak, Mas Adril? Iya, Pak, sebagai PM, Pak. PM dari apa? DPP 600 juta itu, Pak. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Kalau beli mobil sedan? Nggak kena, Pak. Kena, Pak. Oke. Oh iya, Pak, untuk direksi nggak kena, Pak. Ya. Iya, Pak. Nggak termasuk ini core perusahaan ya, Pak. Oke. Jadi kata kuncinya adalah sedan di sini. Ya? Ya, Pak. Sedan ataupun station wagon, maka pajak masukan yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan. Kemarin ya, pertemuan ke-5 kalau nggak salah gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, siap. Berarti PM-nya 0. 0 ya, Pak. Bisa diakui. Oke, Mas Seno udah bisa nge-share lagi Excel-nya supaya teman-teman bisa mengikuti? Bisa, Pak. Nggak Bisa. apa-apa. Sip. Kosongan juga nggak apa-apa, Mas Seno. Santai aja. Biar kita isi bareng-bareng nanti Excel-nya. Pak, kalau misalkan tadi ngasih mobilnya bukan mobil sedan, tapi tadi masuknya bukan yang ke operasional nggak Pak ya? Oke, ya. Jadi kalau tadi begitu clue-nya, misalnya ganti, membeli 1 unit, apa kemarin saya bilang Toyota Fortuner, atau Pajero, atau Ferrari, atau Lamborghini, itu sedan ya. Ferrari ada yang SUV nggak ya? Atau Ford yang model SUV. Gitu ya. Oke.
maka itu bukan masuk sedan, bukan masuk station wagon, tapi kalau obrolan kita lah itu bukan bagian dari inti kinerja perusahaan. Kecuali kalau memang kekeh wajib pajaknya, ini saya beli Fortuner ini buat ngangkut barang-barang hasil produksi saya. Lihat aja nih, setelah dari pertama kali dibeli sampai itu, Fortuner selalu baknya gitu ya, atau bagian belakangnya itu selalu diisi dengan box-box buat ngangkut sepatu yang saya produksi. Misalnya kayak gitu. Ya. Misalnya dia kekeh maunya beli Fortuner, terus bilang Fortuner dipakai buat ngangkut barang produksi, itu bisa jadi obrolan lah di pengadilan. Oke ya, lagi teman-teman. Karena pajak itu kan adalah pungutan yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang. Oke. Dan dunia nyata itu tidak seindah di akademisi. Ya, ketika bilang bahwa di akademisi ini nggak kena PPN, ini kena PPN, ini nggak kena PPH, ini kena PPH. Oke, ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kantor, seandainya penempatannya di Direktorat Jenderal Pajak, kalian akan lihat bahwa hal-hal yang remeh aja, gitu ya, itu bisa dilakukan keberatan oleh wajib pajak. Ya, kenapa? Karena semua ketentuan sangat mungkin multitafsir. Oke, sangat mungkin multitafsir. Sekeras-kerasnya usaha para pembuat peraturan dulu di peraturan perpajakan ya, bikin ketentuan itu ya, itu sangat sulit bikin peraturan yang simple tapi tidak multitafsir. Susah tuh, ya. Peraturannya harus simple, nggak boleh berbelit-belit, tapi nggak boleh juga multitafsir. Susah. Jadi kita waktu itu ada di tengah-tengahnya, nggak terlalu panjang, ya, karena kalau panjang nanti tidak sulit dipahami oleh wajib pajak, jelek juga peraturannya. Tapi kalau terlalu singkat, terlalu pendek, nanti jadi multitafsir, bermasalah juga. Oke, jadi coba tadi nanya ya. Jadi let's say kalau hal-hal kayak gitu, mungkin masih bisa dibilang masuk gray area yang bisa diperdebatin, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Oke, kita kayaknya nggak ngomongin yang terlalu abu-abu kayak gitu kayaknya deh di kelas kita. Oke, kalau bilang sedan berarti sedan jelas. Ya, sedan di undang-undang bilang ini tidak bisa dikreditkan. Oke. Oke, lanjut. Yang mana kita Mas Eno? Transaksi nomor berapa nih sekarang nih? Boleh lihat ceritanya? Oke, berikutnya. Tanggal 15 Agustus, membayar atas faktur pajak yang diterima tertanggal 14 Mei. Beli bahan baku sebesar 120 juta. Siapa ya? Jeremy Ali Frandi. Gimana bro? Panggilan siapa nih? Jeremy? Apa Ali? Apa Fran? Nama kamu bagus banget nih. Semuanya bisa jadi nama panggilan ya. Gimana bro? Kalau bayar atas faktur pajak, sebagai pembeli atau penjual dia? Kalau bayar pembeli, Pak. Oke, kalau bayar pembeli. Benar. Kalau beli PM atau PK? Beli PM, Pak. Oke, sip. Kalau beli PM, Pak. Sip, cocok. Ya. Bisa diakui sebagai PM nggak nih? Untuk masa pajak Agustus ini. Faktur pajaknya tanggal 14 Mei. Oke. Oke. Dibayarnya, mungkin baru diterimanya per tanggal 15 Agustus. Masih bisa diakui nggak untuk masa pajak Agustus ini? Masih, Pak. Hah? Masih ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena harusnya kapan? Setidaknya berapa bulan setelah tanggal faktur? 1 bulan. 1 bulan lah. Akhir itu faktur pajak gitu ya, yang tanggalnya 3 bulan setelah akhir masa pajaknya, itu masih bisa diakui pada masa pajak diterimanya si faktur pajak. Karena 14 Mei, maka Juni, Juli, Agustus, maka di bulan Agustus ya, pembelian senilai 120 juta ini masih dapat dikreditkan pada masa pajak Agustus. Oke, sip. Pertemuan keberapa tuh ya? 5, kalau nggak salah. Oke, perlu saya ulang? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oke.
pengkreditan pajak masukan itu kan ada ketentuannya tuh ya. Oke. Bahwa dia kemarin apa tuh harus faktur pajaknya secara formal terpenuhi gitu ya, faktur pajaknya tidak cacat. Salah satu kriteria faktur pajak yang tidak cacat adalah dibuat pada tanggal penjualan. Oke. Jadi tanggal 14 Mei adalah tanggal penjualan. Ya. FP yang diterima tertanggal 14 Mei. Oke. Berarti tanggalnya 14 Mei tapi baru diterima bulan Agustus. Oke. Maka bolehkah dibebankan di bulan Agustus? Masih boleh, karena dia 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak Mei. Masa pajak Mei itu kan nanti akhir Mei, maka mulai Juni masih bisa dibebankan di bulan Juni. Bulan Agustus, habis Mei, Juni, habis Juni, Juli dulu. Habis Juli baru Agustus. Oke. Kalau masih mundur sampai 3 bulan, baru diterimanya dari tanggal, itu masih boleh dibebankan pada masa dilunasinya atau dibayarnya si pajak masukan. Oke, tapi kalau udah lewat dari 3 bulan, kemarin kita ceritain mengenai hal ini adalah dia harus melakukan pembetulan SPT masa. Ya, karena ini masih di skup 3 bulannya, kemarin seperti contoh yang sebelumnya, contoh di pertemuan 5 kalau nggak salah kita buat bahwa untuk sampai 3 bulan setelahnya tanggal faktur itu masih bisa dibebankan pada masa pajak yang bersangkutan. Oke, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang bulan ketiga, maka masih boleh dibebankan langsung di masa pajak Agustus. Oke, tapi kalau keluar dari waktu tersebut, maka harus dilakukan pembetulan di masa Mei. Oke, teman-teman ya. Oke. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Ini untuk tanggalnya nggak pengaruh ya, Pak? Ya, tanggalnya kan 14 Mei. Ya. Jadi kan transaksinya 14 Mei nih. Iya, Pak. Transaksinya 14 Mei, berarti faktur pajak tertanggal 14 Mei. Harusnya, ya idealnya gitu ya, maka ketika jual, langsung terima faktur pajak. Langsung bisa diakui sebagai pajak masukan di masa pajak tersebut. Oke, masa Mei. Tapi di sini membayar faktur pajak diterima pada tanggal ini. Berarti tanggal 15 Agustus baru nerima faktur pajaknya. Ya enggak? Berarti tanggal 15 ini si pembeli baru nerima nih tagihannya. Padahal belinya bulan Mei. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin aja. Ya, jadi membayar atas faktur pajak yang diterima pada tanggal ini. Berarti tanggal 15 Agustus. Oke, dia menerima faktur pajaknya tanggal 15 Agustus. Padahal faktur pajak tersebut dibuatnya kapan? Dibuat pada tanggal 14 Mei. Oke, pertanyaan yang penting adalah apakah pembayaran faktur pajak ini bisa dibebankan sebagai pajak masukan apa enggak? Kan itu intinya ya. Oke. Bisa dibebankan enggak? Kita balik ke ketentuan bahwa kalau ya, dibayarkannya itu pajak masukan 3 bulan setelah tanggalnya faktur pajak, tanggal berakhirnya masa pajak faktur tersebut, oke, berarti kan akhirnya Mei itu adalah di akhir Mei. Akhir masa Mei, ya kan? 3 bulan setelahnya, berarti ada Juni, masa Juli, dan masa Agustus. Oke. Karena masih diterima di masa Agustus, maka bisa dibebankan di masa Agustus. Oke? Baik, Pak. Berarti kalau diterimanya tanggal 30 Agustus juga masih bisa ya, Pak ya? Masih bisa. Bahkan oke, kalau di bukunya Pak Untung, kalau terima September gimana? Ya, kalau diterima September masih bisa. Kenapa masih bisa? Gitu kata Pak Untung. Dengan catatan yang masa pajak Agustus belum dilaporin. Gitu ya. Masa pajak Agustus kan dilaporinnya maksimal tanggal 30 September. Kalau diterimanya tanggal 10 September gimana? Oh, berarti masih bisa diikutkan nih dalam pelaporan atau dalam penghitungan masa pajak Agustus. Oke, tapi nggak serumit itulah. Itu kan interpretasi Pak Untung atas ketentuan yang ada. Kita main bersih aja, ya. Kita main yang gampang-gampang aja, ya. Kalau masih di 3 bulan, oke lah. Berarti masih bisa diakui di masa pajak tersebut. Supaya teman-teman nggak bingung. Ya, oke, kenapa kemarin saya sampaikan seperti itu? Karena di buku Pak Untung ada seperti itu. Itu ada interpretasi Pak Untung. Pak Untung ini emang one in a million ya, kalau soal PPN ya. Belum ada yang gantiin kayaknya nih ya.
kepakaran beliau. Jadi kalau beliau ngomong gitu, ya benar juga, ya. Jadi meskipun sudah di luar undang-undang, tapi karena pada prakteknya masih memungkinkan. Tapi kita tidak akan ngomong serumit itu, Mbak Nabila, ya. Karena sekarang masih 3 bulan, jelas nih ya, ini masih 3 bulan setelah masa berakhirnya Mei. Juni, Juli, Agustus, masih clear, masih belum ada perdebatan di sini. Oke. Oke. Mang Hasan, Sama Pak. Mau make sure lagi Pak, berarti dia tuh perhitungannya nggak yang 1 bulan 30 hari ya Pak? 1 bulan masih gimana maksudnya? 1 bulan tetap 30 hari. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kan batasnya kan 3 bulan, kalau faktor pajaknya mundur 3 bulan masih boleh dicatatkan Pak. Berarti kan 3 bulan ini bukan 90 hari gitu Pak. Tapi 3 bulan di akhir bulannya masih bisa dicatat gitu kan Pak? Oke, bahasanya gini Mas Jo. 3 bulan dari akhir masa pajak. Jadi bukan 3 bulan dari tanggal transaksi. Mungkin kalau kita ngomong 3 bulan sejak tanggal transaksi jadinya Mei, Juni, Juli, 13 Agustus. Bukan itu, tapi 3 bulan setelah akhir masa pajak Mei. Akhir masa pajak Mei kan di tanggal 30 tuh. Februari, Maret, April, tanggal 31. Ya enggak? Di akhir Mei. 3 bulan setelah akhir masa Mei. Berarti kapan? Akhir Juni, akhir Juli, sampai akhir Agustus terakhir. Oke, jadi bukan dari tanggal transaksi ya. Dari akhir masa pajak. Pak, makasih Pak. Oke, sip. Oke. Oke. Sip. Seru nih. Ya, kalau bilang tes otak berpikir lebih cepat Pak, ya sama. Oke? Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Kalau kasus ini kan dia diterima dan dibayar Pak ya. Kalau misalnya dia hanya diterima aja itu bisa dia dibebankan. Tapi dia nggak bayar di situ itu, di tanggal itu. Masing-masing. Si penjual mencatat sebagai PK, si pembeli mencatat sebagai PM. Kan gitu ya. Itu kalau dibayar. Kalau dibayarnya oleh si konsumennya nanti, ya berarti ntar masih pembetulan. Wah, ramai ceritanya ntar tuh. Oke. Kalau misalnya udah diterima tanggal 15 Agustus, tapi si pembeli belum punya duit, bagaimana kasus-kasus pada umumnya nih ya. Dia bayar nanti Desember. Wah, padahal si pembeli si penjual punya kepentingan mau mungut PPN nih. Kalau nggak mungut PPN tetap dimarahin sama kantor pajak ya. Ya. Well, nggak seribet itu kayaknya Mas Radit. Ya, seandainya kasus seperti itu nanti dia mesti tarik mundur nih pembetulan SPT Mas. Kita nggak ngomongin pembetulan SPT kayaknya di kelas kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, saya buka lagi. Yang lain silakan. Nah, kita main aman aja, kita main aman ya. Kita main aman. Ya, tidak ada yang multitafsir semoga di soal-soalnya. Oke, strict to the rule aja. Ini udah saya modifikasi supaya sebenarnya tidak multitafsir. Oke, sip. Lanjut ya. Tanggal 17 Agustus. Membeli paket makanan dari salah satu penyedia ayam fast food untuk para pegawai yang bekerja di hari kemerdekaan. Total yang digunakan, tanggal 15, belum selesai. Ya, ini boleh dikreditkan. Oke lah, kita lihat di Excel Seno aja ya, biar selesai ya. Karena dia boleh dikreditkan, harga jualnya DPP 10 juta, maka PPN-nya yang diakui, pajak masukan yang diakui adalah sebesar 12 juta. Oke? Oke. Namun tidak ada pertanyaan sampai sini. Tanggal 17 Agustus, transaksi nomor 10. Beli paket makanan ya untuk para pegawai yang bekerja di hari kemerdekaan. Total yang digunakan untuk pembelian adalah sebesar 2 juta rupiah. Ya. Beli makanan. Ini beli di luar operasional, benar. Ya. Tapi beli makanan tidak dikenakan PPN. Bukan kena pajak nih, ya enggak? Beli ayam KFC kena PPN enggak? Enggak, Pak. Nggak kena PPN. Oke, sip. Lanjut.
memberikan 1 buah mini scanner kepada panitia perlombaan Hari Kemerdekaan. Memberikan. Oke. Memberikan harga jualnya adalah 350.000. Oke. Kita tanya lagi. Dave. Ada? Ada. Gimana, Dev? Ini pemberian penyerahan bukan nih, Dev? Masuk kategori penyerahan bukan? Penyerahan, Pak. Penyerahan. Di sini kalau kata Seno, pemberian secara cuma-cuma. Oke. Kena PPN nggak pemberian secara cuma-cuma? Kena, Pak. Kena PPN. Kalau DPP-nya 350.000, berarti PPN-nya? 35.000. Oke. Diakui sebagai pajak keluaran apa pajak masukan nih? Pajak keluaran, Pak. Oke. Berarti pajak keluarannya adalah 35.000. Oke. Sip. Gitu ya? Oke. Tanggal transaksi 12. Makasih, Dev. Membeli bahan baku dari supplier. Ya. Harga pembeliannya adalah 390.500 termasuk PPN. Oke, berarti ketika bayar 390 juta itu udah include PPN. Hati-hati. Berikutnya ada Mas Willis. Gimana, Bro? Kalau bayarnya 390.500.000 termasuk PPN. Berarti pajak masukan ya, Pak? Pajak masukan. Oke, sip. Berapa pajak masukannya? 1/11 dikali 390.500. Oke. 390.500. Berapa itu? Oh iya, ini berapa ya? Angka saya membingungkan ya. 390.000 apa 350 juta nih kira-kira enaknya? Sama aja sih. Menurut teman-teman, kita sepakat aja. Mau yang mana nih? Nolnya kurang 1 atau nolnya kelebihan 2 nih? Tambahin 1, Pak, nolnya. Tambah 1, no. Sorry, no. Bingungkan ya, no. Oh, Reno udah nulis tuh 390.500.000. Oke, berarti 1/11 dikali 390.500.000. Hasilnya 35.500.000. 35 juta apa 3 juta? Yang bener mana nih? Excel apa hitung-hitungannya Willis nih? Ini udah 10%-nya, Pak. Kalau yang itu bukannya masih yang ini ya, Pak, apa? Yang DPP aja gitu, Pak. Oke. Gitu ya, benar. Oh ya, dikali 10%. Masa sih? Kok bisa cuma 3 juta ya? Harusnya 35, Pak, harusnya, Pak. 35 ya, Pak. Iya, 35.500. Coba, no. 1/11 dikali, langsung nggak usah dikali 10%, no. Kalau dari kali 1/11 itu udah PPN-nya tuh. Ya, oke lah. Oke, jadi kalau mau dikali 10%, berarti dicarinya DPP-nya. Baru dikali 10%. Kan gitu ya. Karena yang dicari adalah langsung PPN-nya, maka nggak perlu dikali 10%. Oke, teman-teman? Bingung nggak? Pokoknya kalau butuh PPN-nya tinggal dibagi 11 kalau include PPN. Aman, Pak. Oke. Ya, oke. Oke, saya nggak tidak meminta DPP sih sebenarnya. Ya, tapi untuk memudahkan pemahaman teman-teman aja. Berarti sebenarnya harga belinya itu adalah 355 juta. Iya bukan? Jadi harga belinya berapa nih? Iya, Pak, 355. Oke, harga belinya 355 juta. Bayar PPN-nya 35.500.000. Sehingga kalau dijumlah itu dua-duanya jadi 390.500.000. Oke, itu adalah harga termasuk paling ininya triknya gitu ya, atau kerumitannya adalah ini doang kok teman-teman yang termasuk PPN ini kok. Ya. Dan penyelesaian matematikanya sangat mudah. Oke, jadi kalau ada harga 11.000 termasuk PPN, artinya PPN-nya adalah sebesar berapa? Harga termasuk PPN 11.000, maka PPN yang dipungut adalah sebesar 1.000. Gitu ya, gampang gitu ya. Tinggal nanti 11.000 diganti dengan angka-angka lain yang ada di soal. Kira-kira seperti itu.
Baik, Pak. Oke, sip. Lanjut. Nomor tanggal 22 Agustus menerima faktur pajak untuk pembelian tanggal April, ya. Mei, Juni, oke, 33 itu termasuk PPN. Wah, ini gimana nih? Menerima faktur pajak, ya, bahan bakunya tanggal 28 April, Mei, Juni, Juli. Wah, ini ada soal yang kayak gini ya. Tanggal faktur pajaknya nggak tahu ya. Oke. Teman-teman masih perlu saya ulang nggak mengenai batas pengkreditan PPN, batas pengkreditan pajak masukan yang 3 bulan? Boleh Pak, ulang aja Pak. Oke, kita balik lagi ke slide yang pertemuan 5. Mas Seno, sebentar ya. Kita coba buka slide pertemuan 5 lagi, biar ada timeline-nya. Oke, pertemuan 5, pengkreditan PM. Oke. Ini ketentuannya. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ya, jadi kalau beli di Februari, ya dikreditkan di masa Februari. Oke. Pajak masuk yang dapat dikreditkan, tapi kalau belum dikreditkan pada masa pajak yang ini, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Tadi kasusnya tanggalnya adalah 14 Mei, maka bukan dihitung dari 14 Mei-nya, tapi dari akhir masa pajak yang bersangkutan. Oke, sekarang ilustrasinya. Sorry, saya lupa. Ya, hang. Belum kelihatan ya? Di sana ya? Kelihatannya apa di sana, teman-teman? Nah, di sini kelihatannya timeline, Pak. Oke, masih timeline ya. Oke, contohnya ini kita beli BKP. Faktur pajaknya tertanggal misalnya kemarin 10 Januari. Oke. Maka seharusnya ya, ketika dia menerima nih, pembeli menerima faktur pajak tanggal 10 Januari. Faktur pajaknya tertanggal 10 Januari. Maka dia bisa dikreditkan di masa pajak Januari. Diakui nih, PM di Januari. Oke? Oke, ini kasus yang paling sederhana. Oke. Sekarang bagaimana kalau ternyata faktur pajak tertanggal 10 Januari ini belum diterima di tanggal 10 Januari, tapi diterima di tanggal 2 Februari. Terus dibayar, kalau kata tadi. Dibayar nggak dibayar? Kalau dibayar, maka dia bisa dikreditkan untuk masa pajak Februari. Kalau diterimanya, kalau nih, nanti bedain deh. Kalau diterimanya di Maret, misalnya tanggal 9 Maret, maka dia bisa dikreditkan untuk masa pajak Maret. Kemudian kalau diterimanya di tanggal 20 April, maka dia bisa dikreditkan untuk masa pajak April. Oke, sip. Gimana kalau dia nerimanya baru tanggal 7 Mei misalnya. Apakah bisa diterbitkan di masa pajak Mei? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah 3 bulan sampai April. Oke, tapi kalau nerima tanggal 7 Mei, dia masih bisa dikreditkan
untuk masa pajak April, kata Pak Untung. Kok bisa gitu ya? Padahal nerima tanggal 7B. Bisa, karena pelaporan masa pajak April itu batasnya di tanggal 31 Mei. Jadi ketika dia nerima tanggal 7 Mei, yang masa pajak April kan masih dihitung-hitung nih, ya, belum dilakukan pembayaran ataupun pelaporan. Sehingga meskipun nerimanya di bulan Mei, masih bisa dikreditkan nggak? Bisa, tapi tidak bisa di masa pajak Mei. Bisanya di masa pajak April. Ingat tadi, kuncinya adalah tanggal faktur pajak adalah ketika tanggal penjualan. Oke. Sampai sini mau tanyain mengenai kasus-kasus yang mungkin terjadi di sini? Gimana? Saya mau tanya, Pak. Ya. Nah, kalau di kasus ini kan fakturnya tanggal 10 Januari, berarti Ya. itu maksimal dia diterimanya faktur itu 31 April gitu ya, Pak? Atau bagaimana? Oke. Yang dimaksud dengan klausul ketentuan ini, mana sih? Nah, ini. Oke. Ini adalah ngomongin tentang pengkreditan pajak masukan, bukan maksimal diterimanya oleh si penjual, oleh si pembeli. Seandainya si pembeli nerima faktur pajaknya tahun depannya, gitu ya, itu memungkinkan nggak? Bisa jadi, gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin, tapi dia keluar dari ketentuan ini. Oke, yang dibilang di sini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan, tapi belum, ya, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan. Jadi, gitu ya, ada pembelian tanggal di masa pajak Januari, tapi kita tadi bilang belum dikreditkan di masa pajak Januari. Kenapa? Karena belum diterima di tanggal Januari, Mas David. Ya. Jadi kalau kata undang-undang, kalau dia diterimanya di bulan Februari, masih bisa dikreditkan di bulan Februari. Ya. Atau diterima kapanpun, ya, itu selama masih memungkinkan untuk dikreditkan di masa pajak Februari, ya bisa dikreditkan di masa pajak Februari. Oke. Ke tanggal 30 April ini hanya bilang bahwa ini adalah batas masa pajak 3 bulan. Jadi faktur pajak tanggal 10 Januari ini hanya bisa dikreditkan, ya, itu untuk masa pajak Januari dia sendiri, ya, tapi juga bisa untuk masa pajak Februari, masa pajak Maret, dan masa pajak April. Oke, jadi ketentuan ini ngomongnya seperti itu. Jadi pajak masukan dalam suatu masa dikaitkan dengan masa pajak yang sama, berarti ini Januari, ya. Tapi kalau Januari belum dikreditkan, ya, masih bisa dikreditkan dalam masa pajak berikutnya, 3 bulan. Berarti ada Februari, Maret, atau masa pajak April. Jadi ketentuannya tidak ngomong mengenai kapan faktur pajaknya diterima, tapi kapan dia bisa dikreditkan pajak masukannya. Oke, coba diulang pertanyaannya, Mas David. Saya pas nggak nih menyasar jawabannya? Pertanyaan adalah tadi apa? Tentang fakturnya, misalkan tadi kan 10 Januari, tapi fakturnya itu diterima di bulan Mei gitu, Pak. Kan berarti lebih ya, Pak ya? Oke. Kalau faktur diterima di bulan Mei, kita lihat. Bisa nggak dia diakui atau dikreditkan pada masa pajak April? Pertanyaan gitu. Memungkinkan nggak? Jawaban Pak Untung adalah memungkinkan. Kalau di tanggal 7 Mei, si perusahaan pembeli belum lapor SPT. Karena batas lapor SPT untuk masa pajak April itu adalah di tanggal 31 Mei. Jadi kalau dia nerima tanggal 7 Mei, ya udah dimasukkan saja dalam pengkreditan masa pajak April, teman-teman. Kan masa pajak April, kapan nih bayar sama lapornya? Maksimal akhir bulan berikutnya.
Kan gitu ya, David? Jadi kalau dia nerimanya Mei, dia masih bisa dikreditkan, masih, tapi bukan di masa pajak Mei, tapi di masa pajak April. Oke? Oke, Pak, berarti selama dia masih masa pajaknya, dia bisa masuk ke bulan sebelumnya gitu ya, Pak ya, karena belum lapor SPT gitu, Pak. Oke, untuk lebih memperjelas mungkin kasusnya gini nih. Kalau dia terima tanggal 2 Februari, gitu ya, supaya sama perlakuannya. Sorry. Dia nerima tanggal 2 Februari. Maka pembeli bisa saja mengkreditkan untuk masa pajak Januari, karena dia belum lapor Januari, oke? Atau dia laporin nanti di masa pajak Februari. Itu boleh nggak? Boleh. Oke? Karena dia masih masuk nih di sini, masih masuk di sini, selama masih bisa sampai 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, maka itu masih bisa dikreditkan pajak masukan. Rumit ya? Gimana teman-teman? Ada yang perlu contoh lain nggak dari kasus ini yang kira-kira perlu dibahas? Nah, saya mau memastikan aja, Pak. Berarti dia boleh dikreditkan di bulan yang di masa yang sama atau di masa sebelumnya, asalkan dia belum lapor SPT masa sebelumnya gitu ya, Pak? Ya, kalau pertanyaan itu jawabannya iya, berarti. Oke, makasih, Pak. Oke. Oh, berarti kalau gitu banyak yang suka nunda-nunda deadline gitu, Pak. Lapornya sama deadline. Lapor itunya, iyalah, hampir semua lapornya di akhir masa pajak berikutnya. Hampir semuanya. Jarang, kalau PPN pasti umumnya ditunda, karena PPN kepentingan cash flow. Kalau bisa belum disetor, ditahan-tahan. Kalau akuntansi, teman-teman dapat akuntansi kan ya? Ada prinsip cash is king. Itu kan ya? Mau profitnya jelek gitu, tapi kalau megang cash-nya banyak, nggak masalah. Oke, jadi untuk menunda pembayaran ke kas negara, selama masih dimungkinkan ya bayarnya kebanyakan di akhir bulan berikutnya kok. Ya bukan nunda sih, emang dikasih kesempatan seperti itu ya, kenapa enggak kan gitu ya, kata wajib pajak ya. Oke. Oke, sebelum saya tutup, yang lain teman-teman? Sebelum saya tutup slide ini. Oke, kalau nggak ada kita balik ke kasusnya PT Super tadi, supaya kita bisa sampai selesai. Apaan tadi tuh gambarnya? Dibukain lagi. Jojo, Pak. Hah? Jojo apa? Jojo. Badminton. Anime Jojo, Pak. Wah, beda umurnya. Saya taunya Dragon Ball sama Kung Fu Boy nih. Oke. Ya. Oke. Oke, kita selesaiin dulu. Nanti kita coba gali lagi apa yang perlu saya ulang ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kasusnya agak rumit ya. Menerima faktur pajak dari dari penjual ya untuk transaksi pembelian bahan baku tanggal 28 April senilai 33 juta. Oke. Sekarang kita nerima tanggal 22 Agustus. Karena harusnya dia diakui di masa pajak April, gitu kan ya. Tapi nggak bisa nih, karena faktur pajaknya baru diterima. April, kalau nggak bisa April bisa di Mei, kalau nggak di Mei bisa di Juni, kalau nggak di Juni bisa di bulan Juli. Oke? Oke, saya ulang. Kan belinya tanggal 28 April. Oke? Maka klausulnya adalah untuk transaksi tanggal 28 April, maka pajak masukan bisa dikreditkan pada masa pajak April. Yaitu ketentuan yang pertama. Ketentuan berikutnya, kalau belum dikreditkan di masa pajak April, maka bisa dikreditkan untuk masa pajak Mei, bisa dikreditkan untuk masa pajak Juni, dan bisa dikreditkan untuk masa pajak Juli. Berarti kalau udah selain itu, sesudah Juli, tidak bisa dikreditkan untuk masa pajak setelah Juli. Oke, teman-teman? Oke, perlu saya ulang lagi?
Oke, Mas Seno. Tadi saya ngomong apa, Mas Seno? Oh, jadi kayak dosen galak saya. Saya mau ngulang gitu, teman-teman. Kalau belinya di masa pajak April, teman-teman, oke, maka dia hanya bisa diakui untuk 3 masa pajak berikutnya aja. Ya, April, Mei, Juni, Juli. Jadi selain April, Mei, Juni, Juli itu nggak bisa. Oke? Sehingga untuk masa pajak Agustus, pembelian transaksi ini, ya, maka tidak bisa diakui sebagai pajak masukan di bulan Agustus. Oke. Terus gimana caranya, Pak? Ini gimana nih? Ya, karena baru diterima tanggal 12, ya diakui aja di masa pajak Juli. Oke? Jadi kan belum lapor nih. Kemungkinan ketika dapat transaksi ini tanggal 22 Agustus mungkin belum lapor. Jadi diakuinya di masa pajak Juli. Oke. Aman? Pak, saya Enggak, ingin bertanya, Pak. Oh iya, oke. Kan diakui di masa Juli, ya. Berarti kita buat di Juli itu PM-nya ditulis sekian gitu, Pak ya? Ya. Ini kan teman-teman lagi bikinin Agustus nih ya. Ya. Kalau kita disuruh bikinin Juli, ya udah. Ini kan di tanggal 22 Agustus. Kalau kita ngomongin kejadian sebenarnya nih. Di tanggal 22, saya nggak usah coret ya. Di tanggal 22, tolong di blok Mas Seno. Di tanggal 22 Agustus ini, kemungkinan perusahaan belum lapor. Oke. Seandainya udah lapor, bisa bikin pembetulan SPT masa PPN. Maka untuk menyelamatkan PPN yang sudah dibayar untuk transaksi ini, itu diakuinya untuk masa pajak Juli. Dan setelah ada Juli udah lewat, teman-teman, nggak usah khawatir. Ya, masih ada kemungkinan untuk wajib pajak. Jadi kalian nggak usah, waduh kasihan banget wajib pajaknya. Satu, nggak usah dipikirin, ya, bukan masalah kalian di UTS nanti ya, ngomongin kasihan atau nggak wajib pajaknya. Yang kedua adalah masih ada cara buat si wajib pajak untuk mengakui PPN yang sudah dibayar. Caranya gimana? Tadi di slide tadi itu adalah dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN. Oke. Jadi misalnya udah lewat nih. Ya, udah lewat nih masa pajak tadi Januari, Februari, Maret, April tadi udah lewat. Gimana caranya untuk mengakui? Ya gampang, tinggal bikin aja SPT masa pembetulan. Oke. Buat teman-teman yang sudah sering ngurusin PPN, hal itu sangat mudah. Mungkin buat teman-teman yang bayangin, nanti gimana dong bikin lagi SPT masa bulan-bulan sebelumnya terlihat susah, well, percaya deh, nggak susah amat. Oke, sistemnya sudah memungkinkan. Yang perlu kita tahu saat ini adalah urusan teman-teman adalah di masa pajak Agustus. Oke, Dit? Berarti di kasus ini, kita buat bulan Julinya tanggal berapa kalau gitu dia dikreditkan? Atau nggak usah ditulis ya, kalau Agustusnya ya kan memang nggak bisa. Oh gitu. Iya. Coba deh, hitunglah. Coba deh, instruksinya Mas Seno. Instruksinya apa Mas Seno? Instruksinya, di bawah itu ada hitunglah ke bawah ini deh. Ke bawah ini dikit. Oke, nomor 2 kan, berapa PPN yang harus disetor untuk masa pajak Agustus tahun 2021. Oke, jadi kita concern untuk masa pajak Agustus 2021 aja. Oke, Mas Seno udah oke nih, udah bikin keterangan. Karena dia beli, tapi setelah lebih dari 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga tidak perlu dimasukkan ke kolom C dan kolom D. Kolom PK sama PM nanti kepentingan untuk masa pajak Agustus. Jadi tidak usah mengkhawatirkan selain masa pajak yang bersangkutan. Oke? Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Oke, sip. Jadi nggak usah khawatirin dari bulan Januari sampai Juli. Kita fokus ke yang Agustus aja. Kalau Agustus nggak boleh, kita singkirin. Ya, teman nggak diminta soal komprehensif multi masa pajak. Oke, mudah-mudahan menambah kebingungan, memperjelas ya, mudah-mudahan. Oke, nanti kita ulang lagi kalau ada yang masih bingung. Oke, lanjut. Oke, sip. Transaksi tanggal 14, nomor 14. Menerima faktur pajak atas tagihan pemeliharaan kendaraan bermotor dengan total nilai tagihan berapa nih Mas? Saya nggak kebaca nih. 9.350. 9.350. Oke. Dengan rincian 1, include PPN untuk mobil box 6.050.000. 2, pemeliharaan sedan direksi 3,3. Oke. Sehingga yang bisa dikreditkan atas transaksi yang mana? Hanya atas
Pemeliharaan mobil box saja. Pak. Oke. Karena sudah termasuk PPN, maka untuk mengetahui PPN yang bisa kita akui sebagai pajak masukan, caranya adalah kayak tadi berapa? 1/11 dikali 6.050.000. Dapatnya segitu Mas Eno? Oke. Iya, Pak. Oh ya, oke. Berarti itu adalah 6.050.000 dibagi 11, 1/11. Sehingga PPN yang bisa diakui hanya, berapa tadi Mas Eno? Berapa? 550.000. Untuk PPN sebesar 300.000 atas pemeliharaan mobil sedan direksi, itu tidak bisa diakui, teman-teman. Kenapa? Karena pemeliharaan maupun pembelian atas mobil sedan dan station wagon itu tidak bisa dikreditkan pajak masukan. Oke, sesuai dengan ini sih clear nih di undang-undang. Pembelian dan pemeliharaan atas PPN bla 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 untuk mobil sedan dan station wagon. Oke, untuk transaksi tanggal 25 Agustus ada yang mau diobrolin? Oke, nggak ada. Membeli bahan baku senilai 25 juta dari non-PKP. Nah, gimana tuh? Kalau membeli bahan baku 25 juta dari non-PKP. Gimana ceritanya nih? Siapa ya? Mas Jo. Dan kamu nih, Jo. Gimana, Jo? Ceritanya gimana, Jo? Kalau beli bahan baku dari non-PKP. Ada PPN-nya nggak, Jo, kira-kira, Jo? Dari non-PKP. Kalau non-PKP boleh mengut PPN nggak, Jo? Nggak boleh, Pak. Oke, karena nggak boleh, maka ketika beli sebanyak 25 juta, si perusahaan bayar PPN nggak? Enggak. Nggak perlu bayar PPN, atau tidak bisa dipungut PPN. Sehingga, karena pembelian dari non-PKP, maka tidak ada PPN, tidak ada pajak masukan yang diakui oleh si perusahaan. Oke. Gimana? Transaksi tanggal 27 Agustus, ada yang mau diobrolin dulu? Oke, belinya dari non-PKP, teman-teman. Karena beli dari non-PKP, maka dia non-PKP tidak berhak memungut PPN, maka si perusahaan juga tidak bayar PPN. Oke ya. Rugi nggak? Ya, udah kita bahas kemarin tuh. Rugi atau nggak rugi tergantung dari nominalnya, kan gitu ya. Oke. Berapa transaksi nih? 15 transaksi. Oke. Mereka seperti teman-teman. Ada yang mau diobrolin dulu? Agustus. Oke, sip. Oke, udah ngerti kok teman-teman. Ya. Oke deh, baik banget Mas Eno-nya. Supaya lebih clear. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau diobrolin dulu sebelum kita break sebentar? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Pak, izin memastikan. Nah, tadi kan kalau pemberian cuma-cuma dan barangnya termasuk barang yang dijual oleh perusahaan tersebut, maka nggak dipungut pajak kan, Pak? Jadi termasuk dipungut pajak tapi termasuk PK gitu kan, Pak? Ya. Nah, kalau barangnya pemberiannya bukan barang yang dijual oleh perusahaan, jadi termasuk kayak pembelian gitu ya, Pak? Jadi PM, gitu, Pak? Kan, misalnya gini, kita pakai contoh nyata ya. Misalnya tadi si Indomaret, ya. Indomaret mau ngasih hadiah payung, Mbak Devi. Oke, Indomaret kan distributor. Ya, dia nggak bikin, atau mau contohnya contoh yang produsen ya? Ini mau contoh produsen apa contoh retailer aja? Yang perusahaan aja gitu, Pak. Kayak yang produsen. barang. Iya, Oke. ya. Perusahaan pembuat sepatu. Oke ya. Sepatunya bermerek lah. Oke. Kemudian dia mau ngasih pemberian secara cuma-cuma. Berupa kaos kaki. Oke.
supaya jadi kalau beli sepatunya 1 dapat kaos kaki 2 pasang. Misalnya seperti itu. Dia tidak memproduksi kaos kaki. Oke? Kayak gini contohnya nyambung? Oh, jadi itu maksudnya jadi nyambung sama harganya gitu kan, Pak? Maksud aku tuh kayak yang pemberian kayak undian atau hadiah. Contohnya apa deh? Contohnya mau ngasih perusahaan apa, ngasih hadiahnya apa? Gini, kayak yang tadi itu kan mesin apa ya tadi itu, Pak? Misalnya perusahaan mesin cuci. Nah, dia tuh lagi ngadain acara gitu kayak ulang tahun atau apa gitu. Nah, terus dia pengen ngasih hadiah ke orang yang beruntung, itu kayak kulkas gitu, Pak. Nah, jadi dia tuh termasuk membeli kulkas atau